jangan galak-galak atuh sama bapak. Ya udah tuh, kalau emang bapak nggak mau ngasih tahu, mendingan Ale pergi. Bapak tahu rahasia kamu? Selamat ya, atas pernikahan kontrak kamu sama Devan. Mulai sekarang lo harus ninggalin jejak. Ya, dan sembunyiin motor lo. Karena Devan sekarang lagi suruh orang buat ngelacak plat nomor motor lo. Tenang aja bos, plat motor itu palsu. Jadi nggak mungkin kelacak. Lagian juga Devan nggak ngenalin wajah gue. Pokoknya semuanya aman. Bagus. Kalau kamu mau bapak tutup mulut, kamu kasih uang atuh sama bapak. Ya. Nah sih, bapak teh meni jahat pisan. Di otak bapak teh cuma ada uang terus. Kalau kamu nggak kasih uang bapak, bapak akan bongkar rahasia asal-usul Nisa. Sekarang aku tanya sama kamu. Emangnya kamu nggak ngeluarin uang banyak untuk selingkuhan kamu? Oh, atau mereka gratisan? Cukup! Tapi kok Ya. Kamu ngapain ikut campur? Hah? Kamu bukan siapa-siapa di sini. bukan kayak gitu caranya memperlakukan perempuan kan? Seneng banget kenal sama kamu. Kamu orangnya baik, penuh perhatian. Aku mau hubungan kita nggak cuma sebatas ipar. Aku mau berteman sama kamu. Aku juga seneng banget akhirnya bisa ketemu sama Kak Tania. Selama ini kan cuma diceritain sama Devan. Ya walaupun gak banyak. Makanya sekarang jadi seneng karena udah ketemu. Oh iya, aku udah beliin kado tau buat pernikahan kamu sama Devan. Tapi masih di koper, jadi ntar aja ya aku kasih ya. Oh, gak usah repot-repot Kak. Apa-apa. Makasih. Jadi aku udah bawain oleh-oleh buat kalian semua. Ini buat Mama. Ini tas merek terkenal di Swiss dan paling diminati di Swiss. Oh ya, limited edition dan cuma dibikin 20 doang di dunia. Aku sengaja milih model ini karena aku rasa cocok untuk Mama yang anggun dan elegan. Wow, thank you sayang. Kamu baik banget. Mama suka sekali sama tasnya. Sama-sama, Ma. Dan ini oleh-oleh untuk Papa. Nih. Karena Swiss terkenal banget dengan jamnya, jadi aku beliin Papa jam tangan. Aku sengaja milih model klasik ini untuk menuhin koleksi Papa. Wah, bagus banget ini jamnya. Kalau nggak salah Papa pernah lihat di majalah deh. Dan Papa suka banget dan rencananya kalau Papa ke sana, Papa mau beli langsung. Ternyata udah kamu bawain. Makasih ya sayang ya. Sama-sama. Aku sengaja ngebawain oleh-oleh spesial ini untuk Mama Papa juga sebagai hadiah untuk anniversary Mama Papa. Oh, thank you. Sayang. Dan maaf juga aku nggak sempat datang ke pesta perayaannya ya. Nggak. It's okay, it's okay. Oh iya, untuk suami kamu bawain oleh-oleh juga kan? Pasti dong. Ini oleh-oleh untuk suami tercinta dan suami tersayang. Kamu pakai di kantor, biar kamu tampil makin ganteng. Oke? Tania so perhatian banget sama gue.
Padahal hadiah hal ini juga gue yang beli. Pakai kartu kredit gue lagi. Ujung-ujungnya juga gue yang bayar. Tapi gue harus pura-pura biasa aja depan mama dan papa. Kasih. Cukup! Tapi kok... Aneh, kata Nia kelihatan kayak gak pernah terjadi apa-apa sama Kamiko. Tetap manis dan mesra, padahal tadi teh baru aja dikasarin sama Kamiko. Dan last but not least, ini oleh-oleh untuk adik ipar aku dan istrinya, Alia dan Devan. Nih, ini juga sebagai kado istimewa untuk pernikahan kalian berdua. Kasih ya. Makasih ya Kak Tania. Kok nggak dibuka? Buka dong. Nanti aja. Sekarang, supaya aku bisa tahu kalian suka atau enggak sama hadiah aku. Pasti suka, terima kasih ya Kak. Buka ya. Ini baju tidur kenapa seksi banget? Gimana? Suka kan? Ah, kamu tuh nyari apaan sih? Cari apa? Alat penyadap. Alat penyadap lagi yang dicari? Ngapain? Udah jelas-jelas kemarin di Lombok juga kamu overthinking cariin gak ada. Mama sama Kamiko gak naruh apa-apa? Ya, harus tetap waspada dong. Aku cuma mau mastiin bahwa bener-bener gak ada yang ngawasin gerak-gerik kita di kamar ini. Iya, ini sih bener. Tapi emangnya alat penyadap teh kayak kumaha sih? Kayak gimana bentuknya? Cari aja dulu. Nanti kalau ada benda yang mencurigakan ya kamu kasih tahu aku. Cari. Kira-kira Alia pakai nggak ya baju tidur seksi pemberian Tania? Aku harus pastiin. Kalau emang Alia dan Devan benar-benar pasangan suami istri, Alia pasti nggak akan canggung pakai baju itu. Siapa? Siapa? Alia? Devan? Mama mau bicara sesuatu. Bisa kalian buka pintunya? Ya udah, biar aku aja yang buka. Apa sih? Jangan. Aku khawatir. Mama nggak kesini cuma buat bicara aja. Dia pasti mau mastiin bahwa kamu pakai baju dari Kak Tania. Ih, gak mau Masih pakai baju itu. Seksi banget, malu. Ya aku ngerti. Cuma kalau kamu nggak pakai, nanti kita nggak akan kelihatan seperti pasangan suami istri yang wajar. Mama pasti akan curiga. Ih, orang banyak di luar sana, suami istri. Kalau di rumah tuh istrinya pakai daster. Adem cenaganya kalau pakai daster nggak mesti pakai baju gitu. Kamu lupa ya, kita ini pasangan suami istri yang baru nikah. Ya wajar dong pakai gituan. Maknya sih, emang iya? Ya. Tuh, pakai itu ya. Ganti pakai itu. Kalau enggak, nanti mama curiga. Kalau mama curiga, udah kacau semuanya.
Alia, Devan. Selamat malam, Ma. Malam, sayang. Ada apa ya, Ma? Enggak, Mama cuma mau mastiin aja kalau kamar kamu sudah dibersihkan dan ditata dengan baik sama Bi Ipah. Oh, udah ditata dengan baik kok, aman. Kalian nyaman? Nyaman? Udah nyaman banget, udah. Udah bersih, rapi, nyaman sekali. Kalau Alia dia lagi di kamar mandi. Oke. Sayang, ada Mama di sini. Iya, sebentar. Iya, sayang. Maafin ya, Alia biasalah pengantin baru suka lama. Alia, sayang. Iya, sebentar. Ada Mama jadi malu. Aduh. Nggak usah malu, kita kan sama-sama perempuan. Ternyata Alia benar-benar pakai baju tidur itu. Ya ini juga. Alia juga bilang dia nyaman sekali di sini, bersih, rapi. Mungkin tinggal ditambahin aromaterapi biar lebih wangi di sini. Iya kan, sayang? Iya, sayang. Aromaterapi ya? Oh, iya, ada. Nanti Mama suruh Bi Ipah untuk taruh di kamar kalian ya. Makasih, Mama. Makasih. Kok mereka terlihat seperti pengantin baru sungguhan? Apa iya mereka benar-benar saling mencintai? Kalau iya, kenapa Devan masih menangisi makam Shina? Oke. Kalau gitu, kalau semuanya udah aman, semuanya udah oke, ya oke. Semoga Alia betah tinggal di sini ya. Iya, Mama. Pasti dong, Ma. Makasih ya, Ma. Oke, good night. Good night. Selamat istirahat, Mama. Dadah. Night. 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 Apa sih pegang kayak gitu? Ya kan biar aktingnya meyakinkan. Ceritanya kan suami yang kagum sama istrinya. Kagumnya pura-pura doang kan? Ya iyalah pura-pura. Masih. Terus ngapain mesti ngeliatin kayak gitu? Diliatin kok, biasa aja. Kegeeran kamu. Udah ganti baju. Pikiran pasti udah kemana-mana ya? Enggak kemana-mana. Udah ganti baju deh. Sakit mata ngeliatnya. Ya ini juga mau, ya awas. Iya, udah. Kagumnya pura-pura doang kan? Ya iyalah pura-pura. Masih. Terus ngapain mesti ngeliatin kayak gitu? Diliatin kok, biasa aja. Kegeeran kamu. Udah ganti baju. Apa jangan-jangan pikirannya Devan tadi emang kotor waktu liatin aku pakai baju tidur ini?
Ih, enggak. Pokoknya Teh, mulai sekarang aku harus jaga diri. Supaya nggak terjadi hal-hal yang bisa melanggar kontrak. Lagi chatting sama siapa? Sama kata Nia, dia ngajakin aku ke supermarket. Oh, ya udah ikut aja, sekalian belanja sama dia. Amplop apa ini? Uang bulanan kamu. Sesuai kontrak, aku kan memang harus menyediakan uang belanja rutin buat kamu. Jadi kamu bisa pakai untuk belanja apa aja kebutuhan kamu dan rumah tangga kita. Tapi kalau bisa, kamu bikin rekening bank ya. Buat apa? Supaya bulan depan aku bisa langsung transfer ke rekening bank. Lebih praktis. Ya udah, ntar aku bikin. Oke. Dah. Halo sayang. Sayang, kamu datang ke apartemen aja kan? Aku akan masakin kamu yang spesial banget. Aku mau ke bagian kosmetik dulu. Oh iya Kak, aku tunggu di sekitar sini ya. Ya udah, bentar ya. Ingat ya Alia, kita janji ketemu di Taman Rinjani. Jangan lupa. Aduh, kumaha ya. Aku teh belum ada uang 100 juta yang diminta sama Bapak. Amplop apa ini? Uang bulanan kamu. Aduh, kumaha ya. Apa aku pakai uang belanja yang dikasih Devan aja buat ngasih Bapak? Oh ya. Teh darah. Ya Allah, Teh. Alia. Teh, Alia menikah kangen pisan sama Teteh. Akhirnya Alia ketemu sama Teteh. Teteh juga kangen banget sama kamu. Tapi Teteh nggak bisa lama-lama di sini. Kita pergi dulu.
sebentar atuh Teteh mau kemana? Ada yang mau Alia omongin sama Teteh. Iya. Kita ketemuan di kafe depan aja. Habis ini ya. Teteh tunggu kamu di sana ya. Al, kok kamu ngelamun di sini? Enggak kak. Kakak gimana? Makeupnya udah dapat atau masih mau cari yang lain? Ayo aku temenin. Nanti aja. Aku rencana sih mau ke toko pakaian di atas. Kenapa emangnya? Enggak kak, ya barusan ada temen aku yang sama-sama tinggal di New York, tapi orang Indonesia juga, terus dia ngabarin kalau dia lagi datang ke Indonesia dan dia ngajak aku ketemu. Aku gak enak ninggalin kakak, kan aku lagi nemenin kakak belanja. Apa kok, kalau misalnya kamu mau pulang duluan juga gak apa-apa. Cuman aku mau minta tolong aku titip belanjaannya buat dibawa ke rumah. Wah, iya, gak apa-apa kak, nanti biar ini aku yang bawa ke kasir. Oke, yaudah. Ya. Aku duluan ya. Ya. Kok bisa-bisanya ya aku ketemu Alia di Jakarta? Ngapain dia di sini? Mananya ya? Iya. Iya. Ternyata kangen pisan sama Teteh. Asa ngimpi ketemu sama Teteh di sini teh. Teteh juga kangen banget sama kamu, Al. Udah lama kita gak ketemu. Ya alhamdulillahnya teh. Allah masih kasih kesempatan Alia buat ketemu Teteh di Jakarta. Teteh meni beda sekarang. Nambah gelis. Teteh udah sukses ya di Jakarta. Alia ikut senang. Kalau sekarang di Jakarta, Al, kamu teh kerja di sini. Dia teh ke Jakarta mau cari Teh Dara sama ayah. Ayah siapa? Ayah kita atuh teh. Ayah kandung kita. Ayah kandung kita kan udah meninggal, Al. Enggak teh. Ternyata ayah kandung kita teh masih hidup. Kata siapa? Ibu yang bilang sendiri sama Alia. Sebelum ibu meninggal, ibu bilang kalau emang ayah kandung kita teh masih hidup. Terus dia di Jakarta. Ibu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Coba telepon lagi. Kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Apa sengaja gitu? Coba kirim pesan. Alia baca tuh ya. Kapan Ibu meninggal? Belum lama, Teh. 100 hari juga belum. Kenapa Ibu Teh? Kenapa meninggal? Apa penyebabnya? Ibu gagal ginjal, Teh. Tapi sebelum Ibu meninggal, Ibu sempat dioperasi transplantasi ginjal. Tapi badan Ibu Teh nggak bisa nerima ginjal yang ditransplantasi. Terus Ibu Teh nggak kuat, makanya Ibu Teh nggak tertolong. Terus setelah itu Teh, baru Alia sama Nisa pergi ke Jakarta. Dara, tunggu Ibu, Dara, Ibu mau bicara. Dara, tolong jangan tinggalin anak kamu, Dar. Aku masih kecil, Dar. Dia masih bayi. Pasti kamu mau ninggalin dia. Dia tuh butuhin kamu sebagai ibunya. Ibu udah lupa ya? Ibu yang bilang sama aku kalau aku harus pertahanin anak ini. Aku nggak mau, Bu. Ibu aja yang ngurusnya. Udah, aku mau pergi. Tolong atuh, Dan, jangan tinggalin Ibu, mohon. Tolong jangan seperti ayah kamu. Kamu kan ninggalin kalian masih kecil. Ninggalin kamu sama anak. Bahkan sampai dia meninggal. Itu dia pernah lagi. Kamu kayak gitu? Ibu jangan samain aku sama ayah. Aku bukan ayah. Aku Dara, aku bukan ayah. Jangan samain aku. Kalau emang Teteh nggak mau nurut sama Ibu, tolong atuh Teh. Teteh harus ada di sini. Jangan tinggalin Nisa, Teh. Teteh lihat Alia. Teteh tega ninggalin kita semua di sini, termasuk Nisa yang masih kecil. Alia mau mohon sama Teteh, Teteh jangan pergi ya, Teh. Lepasin kamu tak apa-apaan, Apri. Udah bilang aja aku pergi. Ya, Alia nggak bakalan lepasin Teteh. Teh, Alia mohon Teh, kita besarin Nisa bareng-bareng, Teh. Alia, biarkan dia pergi. Dasar anak nggak tahu malu, selalu aja bikin masalah. Semua orang di kampung ini sudah tahu aib dia. Dia hamil karena hubungan gelap sama suami orang. Dengar dulu, buka kuping kalian lebar-lebar. Semua orang di kampung ini adalah orang keluarga kita. Kalau memang dia mau pergi, lepasin. Nggak usah ditahan-tahan. Pergi sana. Kamu akan pergi dari sini. Lepasin. Kamu pergi sana.
Ibu mohon. Dara jangan, Dara. Teteh kemana wae selama ini teh? Teteh nggak pernah pulang. Terakhir teteh pulang teh pas Nisa umur 5 tahun. Terus teteh hilang entah kemana, nggak pernah ada kabar. Kita semua teh nyariin teteh. Nisa udah gede sekarang. Nisa tumbuh jadi anak yang cantik, yang baik. Alhamdulillah Nisa juga soleha. Ini bager budak teh, dia selalu nurut sama orang tua. Hari teteh nggak kangen sama Nisa. Nggak usah ngebahas soal itu lagi ya. Teteh udah gak mau denger itu. Teteh mau minta maaf. Maafin Teteh. Teteh nggak ada ketika kalian lagi susah. Teteh juga mau minta maaf. Teteh nggak ada di saat ibu pergi untuk selama-lamanya. Maafin Teteh. Menurut Alia mah ini udah saatnya. Teh harus pelan-pelan kasih pengertian ke Nisa. Nisa teh harus tahu kalau dia anaknya Teteh. Teteh ibu kandungnya. Teteh yang berhak ngasih tahu semua itu ke Nisa. Dan Alia mah gak ada hak apa-apa. Harus Teteh yang ngejelasin. Insya Allah Nisa pasti bakalan paham sama kondisinya. Teteh tidak pernah berharap Nisa lahir dari rahim Teteh. Kalau kamu mau nganggap Nisa adik kamu, silakan. Tapi buat Teteh, Nisa tetap anak haram. Astagfirullahaladzim, Teh. Teteh jangan ngomong gitu, atuh Teh. Gimana pun juga Teteh yang ngandung Nisa. Teteh yang ngelahirin Nisa, Teh. Gak pantas atuh Teteh ngomong gitu sama anak Teteh sendiri. Udah kamu gak usah ngebahas lagi. Mbak. Minta bilnya ya. Oke, bentar ya. Bentar dulu atuh Teteh. Alia tuh belum selesai ngomong. Apalagi ya tuh, Al? Apalagi yang mau dibahas? Soal ayah juga, Teh. Ayo atuh kita sama-sama cari ayah. Dan kita kan udah di Jakarta. Cek ibu ayah ada di Jakarta, Teh. Kalau ayah kandung kita teh masih ada, harusnya dia yang nyari kita. Buktinya dia nggak ada di saat kalian susah kan? Nggak ada kan? Udahlah, kamu teh gak usah mimpi terlalu tinggi ya. Ntar dulu atuh. Teh, seenggaknya Alia minta nomor telepon Teteh atuh. Biar kita masih bisa ketemu. Jangan putusin silaturahmi, Teh. Ya udah, nih nomor kamu simpan aja di handphone Teteh. Nanti kalau Teteh perlu, Teteh hubungin kamu ya. Sekarang ini biar gak mau. Lebihnya ambil aja. Kasih. Udah. Ya udah, Teteh nggak bisa lama-lama. Teteh pergi ya. Kamu jaga diri baik-baik.
Teh Dara sama sekali nggak berubah. Dia nggak mau ngakuin Nisa sebagai anaknya. Apa karena Nisa itu anak dari suami orang? Jangan-jangan Teh Dara masih berhubungan dengan suami orang sampai sekarang. Aku teh jadi kasihan sama Nisa. Kalau Nisa tahu dia anak yang tidak diinginkan, Nisa teh pasti sangat sedih dan sakit hati. Mbak, ini untuk kamu. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat ya Ibu. Ya, thank you. Mari, Mbak. Mari. Mbak, saya mau telepon sebentar ya. Ya, silakan. Ini Mama lagi refleksi di tempat biasa. Papa di mana? Bu Mita. Aduh, aku tak lupa aku ada janjian sama Bapak. Bapak udah di Taman Rinjani. Bapak tunggu kamu, Alia. Bapak pasti ngarepin uang 100 juta itu. Padahal kan aku nggak punya uang sebanyak itu, ya Allah. Apa tuh yang harus aku kasih ke Bapak? Aku juga nggak mau kalau Bapak sampai ngomong ke Nisa kalau Nisa itu anaknya Teh Dara. Seenggaknya Teh Dara sendiri yang harusnya ngungkapin itu semua ke Nisa. Kira Bapak yang telepon. Ternyata Devan ngapain sih pakai video call segala? Telepon biasa kan bisa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, udah selesai belanjanya? Oh, kamu masih di luar? Kok sendirian? Kak Tania di mana? Kamu teh sengaja ya video call aku buat ngecek aku di mana terus sama siapa? Ya cek doang boleh dong. Aku pikir kamu masih sama Kak Tania. Ya, makanya aku video call biar kesannya lebih romantis gitu. Iya, tadi teh si Katania masih mau belanja. Terus dia nyuruh aku pulang duluan. Nih bawa belanjaannya. Oh, yaudah. Aku boleh minta tolong sama kamu nggak? Minta tolong apa? Mumpung masih di sini nih aku ada yang mau dititip, mau dibeliin apa? Oh, enggak. Aku nggak mau nitip apa-apa. Justru aku minta kamu cepet-cepet pulang. Ada apa? Ih, Ari, kamu ngomongnya setengah-setengah. Ada apa? Ada masalah di rumah? Alia, nggak ada masalah apa-apa. Aku cuma minta kamu untuk ngecek dokumen aku yang ketinggalan di rumah. Ya Allah, kirain teh mau minta tolong apa? Ngagetin. Ya aku belum selesai ngomong, kamu udah nyela. Makanya kalau aku ngomong dengerin. Ya kumaha, ada emang panik. Kirain ada masalah apa? Jadi gini, tadi aku tanda tangan dokumen, cuma ketinggalan di rumah. Kalau nggak salah ketinggalannya di meja kamar. Jadi aku minta kamu untuk pulang sekarang, terus kamu kirimin ke kantor. Pakai kurir aja nggak apa-apa, ya. Aku udah share lokasi kantor aku ke kamu. Ya udah ya, ntar aku bawain dokumennya ya. Oke, bye. Papa udah ketemu di mana Tias bersembunyi. Belum, Ma. Ini aku lagi cari terus. Nyari orang hilang itu kan gak gampang, Ma. Aduh, Pak. Gimana sih? Papa harus segera banget ketemuin Bu Tias. Di mana dia sembunyi. Pak, itu kunci kita loh untuk menekan Bu Helsi. Supaya Devan sama Alia segera bercerai. Papa harus segera banget ketemuin Bu Tias. Di mana dia sembunyi. Pak, itu kunci kita loh untuk menekan Bu Helsi.
supaya Devan sama Alia segera bercerai. Mama tuh nggak tega setiap hari ngelihat Jenny tuh tangis terus. Apa tega apa ngeliat Jenny kayak gitu? Iya. Kurang ajar. Ternyata selama ini Jenny bohongin aku. Jangan pikir kalian akan lolos dari aku ya. Wait, sebaiknya aku pura-pura aja nggak tahu ya kan? Jadi nanti kalau si Jenny ataupun Bumita neken aku lagi, aku santai aja. Aku nggak perlu takut. Karena Tias nggak ada sama mereka. Aku akan menyuruh anak buahku untuk mencari Tias sebelum mereka temukan. Oke, Pak. Yuk, Mbak, mulai lagi. Masuk. Selamat siang, Pak Devan. Selamat siang. Saya sudah memberikan laporan ke kantor polisi, Pak, tentang hilangnya Ibu Rahayu, Pak. Oke. Artinya kita tinggal tunggu kabar dari kepolisian ya. Bapak nelponin terus dari tadi. Pasti dia kesel nungguin aku di Taman Rinjani gak dateng-dateng. Permisi, kopinya. Taruh di sini ya tuh, Bang. Sini ya. Nuhun ya. Ya. Alia, angkat atuh. Datuk kumaha, aku gak punya uangnya buat ngasih ke Bapak. Mahanya. Ini uang belanja yang tadi Devan kasih. Ya Allah. Gak. Aku tuh gak boleh pakai uang ini. Masa iya uang belanja malah aku kasih ke Bapak? Tapi ingat, kalau kamu nggak kasih uang Bapak, Bapak akan bongkar rahasia asal-usul Nisa. Aku nggak punya pilihan lain. Maafin aku, Devan. Aku kan disuruh Devan nyariin berkas dokumen dia yang penting itu. Mendingan sekalian aja. Aku ambil berkasnya, terus aku anterin ke kantor Devan. Habis itu aku kasih uang ini ke Bapak. Biar sekalian. Supaya aku juga ada alasan ke Mama kalau misalnya ditanya mau keluar rumah lagi. Iya tuh, berkasnya di ruang kerjanya Devan. Oh iya Bapak, sabar. Oh, ya Allah. Ma, Alia, ngapain kamu di sini? Bukannya tadi kamu pergi sama Tania ke supermarket? Oh iya, tadi jadi kok Mbak ke supermarket. Baru aja tadi Alia pulang. Tapi sekarang Alia mau pergi lagi. Soalnya Devan bilang tadi ada dokumen yang ketinggalan, jadi Alia mau ke kantornya Devan nganterin dokumennya. Mau nganterin dokumen ke kantornya Devan? Iya, Ma.
Kamu mau nganterin dokumen ke kantornya Devan, penampilan kamu kayak begini? Polos kayak begini, gak pakai perhiasan apapun kecuali cincin kawin? Iya, maka kenapa emang ya, Ma? Alia, kamu ini istri konglomerat. Masa tampilan kamu kayak begini? Emangnya Devan gak pernah beliin kamu perhiasan lain? Oh, kalau itu Alia emang sebetulnya kurang suka mah kalau pakai perhiasan. Gak bisa gitu Alia, gak bisa. Kamu itu sekarang sudah menikah, jadi kamu harus tahu cara menempatkan diri kamu. Kalau tampilan kamu kayak gini, polosan kayak begini, dan kalau sampai orang kantornya Devan tahu, nanti mereka pikir Devan pelit sama istri sendiri. Oke? Kamu ikut Mama. Bagus, ternyata Devan masih menyimpan kalung ini. Kalung ini nggak sempat diberikan Devan ke Shena, karena Shena sudah keburu meninggal. Aku pengen tahu, gimana reaksi Devan kalau lihat Alia pakai kalung Shena ini. Alia, sini. Iya, Ma. Ini kalung kamu kan? Mama tahu kalung ini waktu Bi Ipah lagi beres-beres dan rapihin kamar kalian. Makanya Mama jadi tahu kalung ini. Kamu pakai ya, biar leher kamu nggak polos kayak gitu. Kuat lagi deh dorong motor lo. Berhenti dulu deh, gue dorong motor juga jadi haus banget nih. Kita cari tukang es teh dulu yuk. Nah, itu dia tuh. Yuk, buruan deh pesen. Gue mau yang kayak biasa. Yuk. Bang, mau beli es teh Nutrisari dong? Wah, di sini mah nggak ada, Neng. Ada juga es teh manis yang pakai gula biasa. Jangan deh, kalau es teh manis kan gulanya bisa banyak banget. Nambah 1 sendok aja bisa 12 gram. Keluarin Nutrisari yang tadi kita beli deh. Nih bang, es teh tawar campur Nutrisari aja. Gak usah pakai gula. Soalnya 1 saset Nutrisari ini gulanya kurang dari 12 gram. Jadi kekontrol. Oke, saya buat ya, Neng. Wah, enak banget ya. Es teh campur Nutrisari. Iya, nyegerin banget. Oh iya, 1 saset Nutrisari gulanya cuma 10 gram loh. Terus bisa penuhin 100% kebutuhan vitamin C setiap hari. Jangan lupa, Nutrisari juga tanpa pengawet. Kalau pada suka es teh Nutrisari, mulai sekarang saya jualin deh. Mending es teh Nutrisari. Yang jelas gulanya, jelas enaknya, jelas juga vitaminnya. Udah gitu Nutrisari banyak rasanya bang. Jadi jualnya bisa bervariasi. Belinya gampang lagi. Bisa di minimarket, supermarket, atau di online. Ya deh, saya jual es teh Nutrisari. Lebih enak, gulanya pas, bervitamin. Nutrisari, Nutrisari, setiap hari Nutrisari. Bagus, ternyata Devan masih menyimpan kalung ini. Ini minum vitaminnya sayang. Zoom. Iya. I'm home. Buru-buru banget. Apa itu? Kamu kelihatan bahagia sekali. Iya dong. Ini kan
Aku baru habis beli kado untuk ulang tahun Shena. Kado istimewa. Kado istimewa? Kado istimewa apa? Kado yang sangat berharga, yang aku beli dengan uang aku sendiri. Sambil aku kuliah, aku kerja dengan bantu papa di perusahaan. Khusus untuk bisa beli kado istimewa untuk Shena. Mama jadi penasaran. Mama boleh tahu nggak kadonya apa? Boleh dong. Wow. It's diamond. Oh my god, pasti mahal. Gimana menurut Mama? Cantik kan? Aku juga yakin Shena pasti suka banget sama kadonya. It's very pretty. Kalung ini nggak sempat diberikan Devan ke Shena karena Shena sudah keburu meninggal. Sampai detik ini, Devan masih simpan kalung ini. Berarti Shena masih ada di hati Devan. Bohong banget kalau tiba-tiba Devan bisa mencintai Alia. Apalagi pernikahannya mendadak sekali. Aku pengen tahu gimana reaksi Devan kalau lihat Alia pakai kalung Shena ini. Alia, sini. Iya, Ma. Ini kalung kamu kan? Mama tahu kalung ini waktu Bi Ipah lagi beres-beres dan rapihin kamar kalian. Makanya Mama jadi tahu kalung ini. Kamu pakai ya, biar leher kamu nggak polos kayak gitu. Kalung siapa ini teh? Aku belum pernah lihat. Tapi daripada Mama Helsi curiga, mending aku teh nurut aja. Begitu kan lebih bagus. Jadi leher kamu nggak terlalu polos. Oke? Iya, makasih ya, Ma. Ya udah, Ma, Alia harus buru-buru soalnya Devan kayaknya perlu banget dokumen ini. Alia harus ke kantornya Devan. Alia pamit ya, Ma. Oke. Hati-hati ya. Iya, Ma. Soal motor yang saya minta kamu lacak, apakah kamu sudah berhasil mengidentifikasi pengendaranya? Devan sama Reno lagi ngebahas soal pengendara motor. Apa jangan-jangan mereka lagi ngomongin? Saya sudah cek plat nomor yang Bapak berikan, Pak. Tapi nomor platnya itu tidak dicatat secara resmi, Pak. Kok bisa? Polisi menjelaskan, kemungkinan besar plat nomor itu palsu, Pak. Oh ya, dan satu hal lagi. Ada yang meneror saya. Saya mau kamu lacak dia. Saya mau tahu siapa yang sudah meneror saya berkali-kali pas di hari kematian Shena. Tenang aja, Bos. Plat motor itu palsu. Jadi nggak mungkin kelacak. Lagian juga Devan nggak ngenalin wajah gue. Pokoknya semuanya aman. Devan pasti kecewa banget. Gak akan dia pernah nemuin orang yang udah neror dia. Artinya udah gak ada petunjuk lagi untuk cari tahu siapa pelaku yang selama ini meneror saya. Mungkin saya masih bisa cari petunjuk lain, Pak. Di sekitar jalan dekat makam. Saya rasa di situ ada CCTV, Pak. Bener juga kamu. Kemarin saya nggak terlalu memperhatikan apakah ada CCTV tahu nggak ya. Tapi kamu coba cari tahu. Siapa tahu ada CCTV yang merekam kejadian itu.
lupa lagi kalau di sana mungkin ada CCTV. Tapi percuma aja. Walaupun lo dapetin rekaman CCTV yang ada di sana, lo nggak bakalan tahu juga siapa yang udah neror lo. Alia. Mau ngapain Alia datang ke sini? Permisi Mbak. Iya? Saya mau tanya kalau ruangannya Pak Devan sebelah mana ya? Oh, di sebelah sana Mbak. Alia pasti emang mau ketemu Devan. Tapi ada urusan apa dia? Oh, makasih banyak ya. Iya. Ya, halo Ma. Halo sayang, Alia udah sampai? Iya, barusan aku ketemu sama Alia di lift. Sekarang lagi menuju ruangannya Devan. Katanya dia disuruh Devan untuk nganterin dokumen yang ketinggalan di kamarnya. Tapi nanti bakal ada kejadian seru. Kamu lihat kan? Alia pakai kalung apa di lehernya? Aku nggak merhatiin sih, Ma. Memangnya kenapa kalungnya? Kalung yang Alia pakai sekarang itu yang Devan dulu beli untuk Shena. Makanya Mama mau kamu pantau mereka. Mama mau lihat reaksi Devan ketika Devan melihat Alia memakai kalung itu. Oke, Ma, pasti. Ma, kalau Devan sampai marah, itu tandanya Devan belum move on dari Shena, Ma. Yes, that's why Mama mau kamu liatin mereka terus. Oke sayang? I will, Ma. Bye. Oke sayang, bye. Begitu kamu ada kabar soal CCTV di makam maupun soal Bu Rahayu, kamu langsung kabarin ke saya. Oke, baik Pak. Saya akan kabarin secepatnya. Saya permisi Pak. Baik, kasih ya. Permisi. Bu, mari. Ya. Kamu sendiri yang datang ke sini? Karena aku udah bilang pakai kurir aja nggak apa-apa. Kamu bilang dokumen penting. Jadi biar aman, aku aja yang antar. Oh, oke. Nih. Kenapa kamu pakai kalung itu? Ini... Kamu lancang sekali pakai barang yang bukan milik kamu ya? Tadi aku soalnya... Nggak ada yang boleh pakai kalung itu. Kalung itu hadiah dari aku untuk Shena.
pakai kalung itu? Ini... Kamu lancang sekali pakai barang yang bukan milik kamu ya? Tadi aku soalnya... Nggak ada yang boleh pakai kalung itu. Kalung itu hadiah dari aku untuk Shena. Kenapa sih kamu selalu emosional tiap kali bahas Shena? Kamu bilang aku emosional. Kamu yang lancang sekali pakai kalung itu. Nggak boleh pakai itu. Kalau kamu keberatan aku pakai kalung ini, ya udah, aku lepas. Aku nggak boleh pakai kalung ini. Balikin. Kak, maaf. Kak ngapain di sini? Nggak, aku mau panggil Devan buat meeting. Tapi aku denger Devan lagi marah-marah. Ada apa? Nggak ada apa-apa, Kak. Aku duluan ya, Kak. Silakan. Ternyata Devan marah. Kalung Shena dipakai Alia. Sampai Alia buka kalung itu. Artinya, hati Devan masih untuk Shena. Bisa jadi kecurigaan gue dan Mama. Kalau Devan dan Alia menikah pura-pura itu benar. Kenapa sih kamu selalu emosional kalau bahas soal Shena? Aku gak semarah itu sama Alia. Shena udah gak ada, Van. Dia udah gak bisa pakai lagi kalung ini. Apa aku udah keterlaluan ya sama Alia? Nah sih mau marahan melulu. Dia kan mau ngejelasin jadi hese. Cowok darah tinggi. Kenapa ya? Setiap Alia ngelakuin kesalahan sedikit aja, aku langsung emosi dan marah. Kalau sampai aku nggak bisa ngendalin diri aku dan terus kayak gini, aku yakin belum setahun Alia bisa nggak betah jalanin nikah kontrak ini sama aku. Yang ada, Alia bisa-bisa nggak mau lagi ngelanjutin perjanjiannya sama aku atau bahkan kabur. Dia bisa ngebatalin nikah kontrak sama aku dan pergi. Enggak. Aku nggak mau sampai semuanya jadi berantakan. Mah, Alia udah nggak pakai kalungnya. Devan marah besar, Mah.
lagi. Lift menilila, aduh. Gerak tuh. Alia! Tunggu! Menurut tuh emang dia dokter sama. Jangan sampai gue ketinggalan momen ini. Ih, ngapain kamu ikutan masuk dalam lift? Cepet dong kebukanya. Jangan sampai gue kehilangan momen kehancuran Devan sama Alia. Cepet. Aku mau minta maaf soal sikap aku tadi. Nggak seharusnya aku marahin kamu seperti itu. Aku kaget aja ngelihat kamu pakai kalung itu tiba-tiba. Kamu pasti marah ya? Enggak, aku nggak marah. Kamu kali yang marah. Marah sampai segitunya banget ke aku. Maafin aku. Ih, mau ngapain? Mau ngapain? Ih, lepas. Ngapain sih? Kok kamu nikahin ke aku? Kamu ini kalungnya bukan punya aku. Tadi kamu sendiri yang bilang. Kalungnya punya Shena. Dan sekarang aku bilang ini punya kamu. Cocok kok dia. Bagus. Enggak, aku tetap gak mau. Pasti kalung ini punya kenangan banyak kan? Ini kalung biasa. Sekarang aku kasih kamu. Artinya sekarang ini menjadi milik kamu. Lagi pula, kalung itu udah gak bisa dipakai sama Shena lagi. Kenapa Alia bisa pakai kalung itu lagi? Kenapa, Kak? Oh, enggak. Aku coba pengen ngingetin kamu aja, kita ada meeting hari ini. Oh iya, kakak duluan aja. Nanti aku nyusul. Aku mau anterin Alia ke depan. Enak aja lo nyuruh-nyuruh gue. Tapi, tadi bukannya Devan marah sama Alia. Kenapa sekarang jadi kelihatan mesra gitu? Sebenarnya ada apa sih mereka tuh? Apa Devan emang udah move on dari Shena? Dan beneran cinta sama Alia? Enggak. Ini nggak bisa dibiarin. Devan nggak boleh hidup tenang gitu aja. Halo, gue ada tugas buat lo.
Berani-beraninya Alia mempermainkan saya? Dipikir ancaman saya main-main apa? Harus dikasih pelajaran si Alia ini teh. Salah sendiri, berani-beraninya bohongin Fuad. Maaf ya, kamu harus pulang sendirian soalnya Reno masih ada urusan. Iya, nggak apa-apa tuh. Ini kan aku bisa pesen taksi online. Yaudah, aku tungguin sampai mobilnya datang. Ih, jangan, ngapain? Mending kamu masuk aja. Tadi katanya mau meeting. Beneran nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Yaudah, kamu hati-hati di jalan ya. Ya. Maaf bang, siapa yang bisa anterin saya? Iya bang. Ya udah Pak, ayo. Ayo tuh. Ya. Alia, kamu nggak usah ke Taman Rinjani. Udah 1,5 jam Bapak nungguin kamu. Capek Bapak. Bapak mau langsung ke Pondok Indah aja karena kamu nggak mau nepetin janji kamu. Ya Allah, bisa bahaya ini. Kalau Bapak nyampe duluan ke rumah, yang ada Bapak duluan ketemu sama Nisa. Pasti Bapak mau ngomong yang macem-macem sama Nisa. Bapak bakalan kasih tahu kalau Nisa itu adalah anaknya Teh Dara. Kemana sih Tias? Cepat banget yang hilang waktu di pesta pernikahan. Pak, silakan Pak. Pak tolong jangan bawa papa saya. Papa saya nggak bersalah, Pak. Jangan kayak gitu dong. Pak, jangan, Pak. Hah? Nggak ada hormat-hormatnya Rifan sama aku. Aku harus nikahin dia sama Jenny. Biar dia jadi menantu aku. Jadi dia nggak bakalan bisa ngerendahin aku lagi. Aku harus bikin Devan menaruh rasa hormat sama aku. Devan! Devan! Kamu di mana, Devan? Devan, jangan sembunyi, Devan! Devan? Devan, jangan lari, Devan! Tias! Devan? 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 Tias? Aduh, pangkalan ojek tadi mana ya? Oh, kumahaya. Aduh, kumahaya kalau Bapak nyampe duluan di rumah. Bisa bahaya. Serahin kalung lo kalau lo nggak mau mati. Sini. Jangan lari! Bantuin gue! Enak aja kamu mau ngambil kalung saya? Mana kamu?
nggak bisa lari lagi loh sekarang. Lepas! Kamu siapa? Saya kan teman kamu. Masa kamu lupa? Teman. Anak kamu namanya Devan kan? Apa kabar? Jangan khawatir. Saya orang baik. Kamu mau ketemu Devan kan? Ayo saya antar. Ayo. Devan? Devan! Devan jangan lari lagi, Devan, mama capek! Devan! Aduh, lepasin, lepasin.